Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya, teman-teman, sekarang kita mempelajari Quran hadis. Ya, ini dua ilmu yang dijadikan menjadi satu pertemuan ya. Semoga Allah memberikan kita keberkahan ilmu ya. Kita langsung saja. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Target kita yaitu nomor 1 tentang Al-Quran dan metode memahaminya. Yang kedua, pendekatan dan metode penafsiran. Yang ketiga, kriteria kesahihan hadis. Yang terakhir yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan ini referensi utamanya adalah modul PPG PAI ya, yang tentunya pembelajaran kita tidak melebar kemana-mana. Pokoknya patokan kita di situ. Dan di sini menyusun atau disusun berdasarkan poin-poin utama di dalam modul tersebut ya. Langsung saja kita yang pertama yaitu Al-Quran dan metode memahaminya. Nah, secara harfiah Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Nah, di dalam Al-Quran itu ternyata bisa digolongkan menjadi dua jenis ayat. Yang pertama yaitu ayat muhkamat, yang kedua yaitu ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu apa? Yaitu ayat-ayat yang mengandung makna yang kokoh, jelas, dan monotafsir. Monotafsir itu artinya tidak multitafsir. Multitafsir itu kan bisa maknanya macam-macam. Kalau monotafsir itu kan ya bisa dikatakan satu tafsir gitu ya. Contohnya, a'udzubillah wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 275, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di dalam ini sudah jelas Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang maknanya tidak atau belum jelas, dan untuk memastikannya tidak ditemukan dalil yang kuat. Contoh, yadullah fauqa aydihim di surat Al-Fath ayat 10. Nah, jadi kalau ayat mutasyabihat itu butuh namanya perenungan gitu ya, tidak langsung ditafsirkan seketika itu. Contohnya ini tadi, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, tangan-tangan mereka. Nah, pertanyaannya adalah apa makna yadun di sini? Apakah memang benar-benar yadun secara jismiyah yaitu tangan Allah sehingga Allah mempunyai tangan? Nah, para ulama ini tidak mengartikan yadun sebagai tangan, tapi sebagai kekuasaan gitu ya. Dan ciri-ciri ayat mutasyabihat itu biasanya mengandung kata-kata yang bersifat jismiyah. Contohnya yadullah, ini ya tangan Allah, terus wajhullah, wajah Allah, terus istawa ar-rahmanu 'alal arsy istawa di surat Toha. Jadi Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa itu seperti anggaplah kalau dalam analogi manusia itu duduk di atas singgasana gitu ya. Nah, apakah Allah itu bermakna duduk secara maknawi ya atau secara tekstual gitu ya. Nah, disinilah disebut ayat mutasyabihat. Namun gak usah khawatir, ayat muhkamat itu lebih banyak. Kalau ayat mutasyabihat itu ya paling kurang lebih berapa ya, 10 kalau nggak salah ya. Jadi nggak banyak gitu, nggak banyak gitu. Nah, terus dalam memahami Al-Quran ternyata itu ada 3 metode. Nah, nih metode memahaminya ada 3. Yang pertama itu tafsir, yang kedua takwil, dan yang ketiga terjemah. Kalau tafsir yaitu upaya mengungkap maksud dari Al-Quran, baik ayat per ayat, surat per surat, maupun tema per tema. Ya, jadi tafsir itu merinci ya, merincinya itu dari ayat ini dengan ayat itu ya, atau surat ini dengan surat itu gitu ya. Nah, contohnya di Al-Baqarah itu kan di surat Al-Baqarah hudalil muttaqin ya, hudalil muttaqin. Muttaqin itu apa? Alladzina yu'minuna ila akhirih, yaitu orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan selanjutnya. Selanjutnya takwil.
Nah, takwil berarti mengungkap makna yang tidak tampak pada zahir lafal Al-Quran. Artinya, ketika sebuah ayat ditafsirkan kok mentok nggak menemukan makna yang bisa dipahami oleh manusia, maka perlu ditakwil. Nah, ini adalah kelanjutan dari ayat mutasyabihat, di mana untuk memahami kata tangan yadun ini tidak bisa ditafsir karena disambungkan dengan ayat-ayat yang lain ya maupun surat yang lain, itu akan kesusahan sehingga membutuhkan namanya takwil ya. Takwil itu tadi mengungkap makna yang tidak tampak pada zahir lafal Al-Qur'an sehingga memalingkan ke makna batinnya. Makanya yadullah itu dimaknai secara batin, itu disebut kekuasaan Allah gitu. Terus ada namanya terjemah. Kalau terjemah ini jelas sekali, yaitu pengalih bahasaan ya, dari bahasa Inggris, bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Inggris, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita perhatikan yang selanjutnya, yaitu tentang pendekatan dan metode penafsiran. Nah, teman-teman semuanya, ini ada dua pembahasan yang berbeda ya. Walaupun sebenarnya ini kalau digali, ini ada sangkut pautnya gitu. Yang pertama yaitu pendekatan penafsiran atau juga dikatakan jenis tafsir gitu ya, jenis tafsir. Nah, di sini ada yang kedua metode penafsiran ya. Jadi ini beda pembahasan nantinya ya. Pokoknya jangan lupa lah kalau tafsir bil maksur berarti pendekatan. Kalau analitis atau ijmali berarti metode gitu ya. Nah, kalau pendekatan penafsiran itu ada tiga ya, yaitu tafsir bil maksur atau bir riwayah. Atau bir riwayah. Yang kedua tafsir birro'i atau bidiroyah. Yang ketiga adalah tafsir isyari. Lalu di sini ada metode, yaitu metode tahlili atau analitis. Yang kedua ijmali atau global. Yang ketiga yaitu muqarron atau perbandingan. Yang keempat adalah tematik atau madhu'i. Kita pelajari bisa mungkin satu persatu ya. Nah, tafsir bil maksur yaitu apa? Yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara ayat satu dengan ayat yang lain ya. Karena hubungan ayat itu mempunyai hubungan, ada namanya hubungan tafsiri gitu ya. Contoh dalam pembahasan munasabah Al-Quran gitu ya. Nah, ini beda pembahasan. Yang jelas ada kalanya ayat satu dengan ayat yang lainnya itu mempunyai kaitan, entah itu ayat dari ayat sebelumnya langsung ke ayat berikutnya, ataupun ayat di sini nanti ditafsirkan dengan beberapa ayat berikutnya. Itu namanya ayat satu dengan ayat yang lain. Juga dengan ayat dengan hadis ya. Ayat dengan hadis ini nanti memunculkan fungsi hadis terhadap ayat Al-Qur'an gitu ya. Yang ketiga ayat dengan keterangan sahabat, tabi'in atau disebut dengan atsar gitu ya. Contoh kitab tafsir yang dalam jenis ini atau pendekatan ini yaitu tafsir Jami'ul Bayan karya Ibnu Jarir At-Tabari, dan juga ada tafsir Al-Qur'anul Azim karya Ibnu Katsir. Karena apa? Karena di sini ya tafsir ini nih lebih dominan menggunakan ayat-ayat yang lain ataupun dengan hadis gitu. Jadi jarang sekali menggunakan nalar ya. Beda dengan jenis tafsir berikutnya gitu. Berikutnya yaitu tafsir birro'i ya. Tafsir birro'i. Ar-ro'yu itu Ar-ro'yu berarti itu pikiran atau nalar. Artinya apa? Artinya tafsir birro'i ini penafsiran seorang mufassir yang diperoleh melalui hasil penalarannya atau ijtihadnya, di mana penalaran sebagai sumber utamanya ya. Jadi penafsiran ini lebih ke nalariah daripada rangkaian hadis-hadis maupun ayat-ayat yang lain. Contohnya ini tafsir Zamakhsyari ya, atau Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi ya, atau Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil karya Al-Baidawi. Terus yang terakhir ada tafsir Fidal Al-Quran karya Sayyid Qutb ya. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu tafsir isyari. Menurut bahasa berarti memberikan isyarat atau menunjukkan. Sedangkan menurut istilah tafsir isyari yaitu
upaya menjelaskan kandungan Al-Quran dengan menakwilkan ayat-ayat sesuai isyarat yang tersirat dengan tanpa mengingkari ayat tersurat atau zahir ayat. Nah, artinya ayat tafsir isyari ini seperti apa ya? Yang mendapatkan ilham dari Allah terhadap ayat-ayat yang Allah tampilkan di Al-Quran gitu ya, mendapatkan petunjuk gitu. Contohnya ini adalah tafsir At-Tasturi, tafsir An-Naisaburi, tafsir Ruhul Ma'ani, dan tafsir Ibnu Arabi. Ya, itu tadi jenis tafsir. Sekarang kita masuk ke metode penafsiran. Ya, ini sering sekali keluar dalam soal-soal ya teman-teman. Jadi silahkan dipahami, nanti file insya Allah akan saya share. Yang pertama itu adalah metode tahlili ya. Metode tahlili, metode menjelaskan ayat Al-Quran, menguraikan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai tata urutan dengan penjelasan yang terperinci. Misalnya, menjelaskan ayat disertai aspek qiraat ya, asbabun nuzul, munasabah, balaghah, hukum dan sebagainya. Nah, di sini ada contohnya yaitu tafsir Jami'ul Ahkam karya Al-Qurtubi, terus tafsir Jami'ul Al-Bayan karya Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tusturi. Nah, tadi di atas ada contohnya kan tafsir Ibnu Katsir. Nah, jadi satu kitab tafsir itu bisa mengandung metode sekaligus pendekatan gitu ya. Contohnya ini tafsir Ibnu Katsir itu jenisnya atau pendekatannya itu disebut dengan jenis tafsir bil maksur ya. Tapi kalau metodenya itu metode tahlili atau analitis. Belum lagi nanti ada namanya corak tafsir ya. Tapi kalau di sini kita belum bahasnya, kita lebih ke sesuai dengan modul yaitu ada namanya pendekatan dan metode gitu ya. Nah, jadi tafsir Ibnu Katsir itu metodenya tahlili ya, terus pendekatannya itu tafsir bil maksur. Oke, kita lanjutkan yang kedua yaitu metode ijmali. Ya, metode ijmali atau disebut metode tafsir global. Metode dalam pengertiannya yaitu metode dalam menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna bersifat global dengan bahasa yang ringkas supaya mudah dipahami. Contoh kitab tafsir ini yaitu tafsir Jalalain ya, Jalalain As-Suyuti dan Jalalain yang lain. Terus yang kedua tafsir Al-Qur'anul Azim karya Muhammad Farid Wajdi gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, nah ini metode muqarron. Metode muqarron adalah metode menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan membandingkan. Nah, muqarron ini artinya komparatif, perbandingkan. Perbandingan mana? Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, lalu kemudian perbandingan pendapat di antara para mufassir. Contohnya apa? Contohnya teman-teman bisa membuka tafsir Al-Misbah karangan Quraish Shihab. Di situ beliau seringkali menafsirkan dengan membanding-bandingkan ulama-ulama mufassir. Ulama ini seperti ini, ulama ini seperti ini gitu ya. Walaupun di situ juga bisa dikatakan coraknya nanti ilmiah. Nah, ini nanti beda lagi pembahasan corak. Tapi kalau Al-Misbah itu metodenya muqarron, itu perbandingan. Entah itu ayat dengan ayat maupun ayat dengan pendapat para mufassirin. Kelebihan dalam metode muqarron ini ya, memberikan wawasan yang relatif lebih luas karena tidak terpacu dengan satu pendapat ya, tidak terhentikan dengan satu pemahaman terhadap suatu ayat, tapi juga diluaskan dengan beberapa pendapat yang lain. Nah, yang kedua membuka diri untuk selalu bersikap toleran karena tahu kan kita, oh ternyata kalau menurut kitab ini seperti ini, menurut kitab itu seperti itu ya, sehingga kita mempunyai jiwa toleran gitu. Yang ketiga membuat mufassir lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati. Ya, kekurangannya kurang cocok dengan pemula. Nah, ini kurang cocok dengan pemula. Kenapa? Karena nanti pemula itu bingung gitu. Ini maksudnya inti ayat ini apa gitu ya. Kenapa harus dibanding-bandingkan menurut ini seperti ini, menurut ini seperti ini gitu ya. Sehingga pemula ini anggaplah apa ya, ya belum siap untuk menerima komparatif itu. Nah, ini condongnya ini lebih ke ranah apa ya, penafsiran akademis gitu ya. Jadi kaum mahasiswa maupun kita sebagai guru ini lebih cocok menggunakan tafsir ini. Lalu yang kedua kurang cocok untuk memecahkan masalah kontemporer. Yang ketiga menimbulkan kesan mengulang pendapat para mufassir. Nah, karena pendapat mufassirin itu memang
berbeda, tapi ya cenderung kebanyakan sama walaupun ada ciri khas masing-masing gitu, sehingga cenderung mengulang-ulang. Selanjutnya yaitu metode maudhu'i. Metode maudhu'i yaitu metode menjelaskan ayat Al-Qur'an dengan tema-tema tertentu. Contoh, Al-Insan fil Quran, Al-Mar'ah fil Quran, karya Abbas Mahmud Al-Aqad. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, Al-Insan ini kan berarti kan manusia, fil Quran di Quran berarti apa? Isinya itu ya saya sendiri belum pernah membaca tafsirnya, tapi kan kalau melihat temanya ini sudah bisa ditebak. Oh, berarti ini isinya tentang manusia di dalam Al-Quran, entah itu dari segi ayatnya, proses penciptaannya dan sebagainya gitu ya. Ini ada Al-Mar'ah fil Quran, yaitu tentang perempuan di dalam Al-Quran. Ya, selanjutnya yaitu riba fil Quran, berarti ini tentang riba ya, entah itu ayat-ayat mengenai riba dan sebagainya. Ada Ahkamul Quran karya Al-Jashash. Kita melihat kelebihan dari metode maudhu' ini. Yang pertama, memberikan solusi Qur'ani bagi persoalan kaum muslim kontemporer ya. Yang kedua, memberi pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tema sama sehingga menghilangkan kesan dalam pengulangan ayat-ayat dalam Al-Quran. Ketiga, memudahkan seseorang dalam membahas suatu tema dalam Al-Quran. Yang keempat, menunjukkan sisi lain kemujizatan ijazul Quran. Kekurangannya, proses inventarisasi ayat-ayat setema tidak tercakup seluruhnya atau keliru dalam mengkategorikan yang akhirnya membatasi pemahaman ayat. Itu metode maudhu'i ya. Oke, selanjutnya kita beralih tentang hadis. Nah, tadi sudah Quran nih. Nah, intinya tadi di Quran itu adalah tentang takwil, tafsir, yang kemudian dibahas lagi tentang penafsiran, metode maupun pendekatannya. Sekarang kita masuk ke tentang hadis, yaitu kriteria kesohihan hadis. Secara garis besar ya, hadis dikatakan sahih ketika memenuhi 5 syarat. Ya, yang pertama yaitu sanadnya bersambung atau ittisalul sanad. Yang kedua, moralitas para perawinya baik atau adalatur ruwat. Yang ketiga, intelektualitas perawinya mumpuni atau dobit. Yang keempat, tidak janggal, adamus syudud atau tidak syad. Yang kelima, tidak cacat atau adamul illah, tidak mempunyai ilat atau penyakit. Nah, sekarang kita ya pokoknya teman-teman minimal baca paham inilah ya, hafal 5 ini ya. Sanadnya nyambung ya, terus adil, terus dobit, terus tidak syad, tidak ilat gitu. Oke, kita lanjutkan tentang ini ya, pembagian hadis. Ya teman-teman, pembagian hadis dari segi kualitas sanad atau dari segi kualitas itu dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Ini dari kualitas. Namun kalau dari kuantitas itu dibagi menjadi 2, yaitu ada hadis ahad dan hadis mutawatir. Namun di modul ini kita hanya fokus dalam pembagian 3 ini, hadis sahih, hasan, dan dhaif. Oke, nah kita sedikit merinci hadis sahih itu apa, hasan apa, dhaif apa. Dikatakan sahih itu kalau memenuhi kriteria 5 yang tadi ya, atau bisa dikatakan di sini saya tuliskan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung, tidak punya ilat, dan tidak janggal atau syad. Nah, selama syarat 5 ini terpenuhi maka dikatakan sahih. Namun hadis hasan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang adil tapi tak begitu kokoh ingatannya, bersambung sanadnya, dan tidak terdapat ilat serta tidak janggal pada matanya. Artinya yang namanya kualitas kepinteran maupun ingatan seseorang itu kan beda-beda ya. Nah, dalam kategori sempurna ingatan yang di dalam kriteria sahih ini, itu kalau mendapati perawi yang tidak begitu kuat ingatannya, maka itu akan turun derajat menjadi hadis yang hasan. Terus kita tahu dari mana hadis perawi itu kuat ingatannya atau tidak? Nah, ada melahirkan namanya kitab atau ilmu dalam mustalah hadis, yaitu rijalul hadis, yaitu yang membahas tentang para perawi-perawinya gitu. Nah, tugas kita cuma membaca dari kitab yang sudah ada dalam rijalul hadis itu. Kita tidak perlu mencari
secara langsung karena beliau sudah tidak ada. Ya, kita mendoakan semoga Allah memberikan ampunan, mengangkat derajat orang-orang yang telah memperjuangkan ilmu-ilmu Allah, ilmu Rasulullah melalui ilmu hadis yang telah mereka karyakan. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif itu apa? Hadis yang kehilangan salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Jadi misalkan ternyata perawinya tidak adil, nah maka turun derajat menjadi hadis dhaif dan seterusnya. Kita lanjutkan tentang pembagian hadis sahih. Ya, teman-teman. Hadis sahih hasan. Sahih itu dibagi menjadi dua, yaitu sahih li dzatih dan sahih li ghairih. Ya kalau dari bahasa Indonesianya sih, kalau sahih dzatih itu hadis yang memenuhi 5 kriteria di atas, atau dikatakan ya sahih li dzatih karena zatnya, karena dirinya sendiri dia menjadi sahih karena mempunyai 5 kriteria tadi di atas gitu. Sedangkan li ghairih yaitu hadis yang menjadi sahih bukan karena sendirinya, melainkan dukungan dari jalur lain. Karena anggaplah gini, hadis ini tadinya kok kayak nggak sahih gitu, tapi ternyata ada nih jalur lain yang hadis itu lebih sahih. Nah, maka hadis ini menjadi sahih gitu, namanya sahih li ghairih. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan dibagi menjadi dua juga, yaitu hasan li dzatih, yaitu hadis yang memenuhi persyaratan hadis tadi namun kurang kuat hafalannya atau kurang dhabit. Nah, ini hasan li dzatih. Sedangkan hasan li ghairi yaitu hadis dhaif yang memiliki jalur riwayat lain dengan kualitas setara atau lebih baik sehingga menguatkan jalur yang bersangkutan. Artinya gini teman-teman. Jadi derajatnya kan ada 3 nih, sahih, hasan dan dhaif. Jadi yang namanya sahih li ghairi itu aslinya hadis itu adalah hadis hasan. Tapi berhubung banyak ataupun ada jalur lain yang sahih, maka hadis hasan ini naik derajat menjadi sahih li ghairi gitu teman-teman ya. Kalau hasan li ghairi yaitu awalnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Awalnya hadis dhaif, namun ada hadis lain yang itu secara kualitas mungkin sama atau bahkan lebih baik sehingga naik derajat menjadi hadis hasan li ghairi. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang hadis yang dhaif. Hadis dhaif yaitu tadi seperti yang di atas dijelaskan, yaitu hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari dari syarat-syarat hadis di atas tadi. Entah itu dari segi sanadnya, matannya, rawinya. Oke, sekarang kita sedikit merinci ya, walaupun ini nggak terlalu memaksa kita untuk menghafalkan ya, paling nggak kita tahulah yang dikatakan hadis dhaif itu apa gitu ya. Contoh ya, kalau hadis dhaif dikarenakan matannya, ya yang pertama ada karena matan, ada dua, yaitu hadis mauquf dan hadis maqtu. Yaitu hadis yang mauquf yaitu hadis yang secara kandungan hanya disandarkan sampai sahabat. Kalau maqtu hadis yang secara kandungan hanya disandarkan sampai tabi'in atau tabi'in ya. Selanjutnya hadis dhaif dilihat dari sanadnya atau tidak bersambung. Gugur pada sanad pertama disebut hadis mu'allaq, pada sanad terakhir atau tingkatan sahabat yaitu disebut hadis mursal. Kalau gugur 2 atau lebih dari rangkaian perawinya secara berurutan disebut mu'dhal. Kalau gugur 2 orang atau lebih dari rangkaian perawinya secara tidak berurutan disebut hadis munqati. Selanjutnya dari segi perawinya ya, segi perawinya tadi sanadnya. Sekarang dari perawinya, kalau hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang dusta atau rawinya berdusta disebut hadis maudhu ya, hadis maudhu. Jadi ada istilah dhaif. Dhaifnya apa tuh? Kenapa bisa dhaif? Apakah karena sanadnya yang tidak bersambung atau rawinya yang dusta? Nah, kalau dusta disebut dengan maudhu. Terus ada juga tertuduh dusta. Nah, kalau ini dusta mutlak ya, sepakat ya, tapi ini tertuduh, belum istilahnya apa ya, masih dugaan gitu. Kalau si perawi ini biasa melakukan dusta gitu, disebut dengan matruk. Nah, kalau lengah dalam menghafal disebut mungkar.
Kalau banyak waham atau keliruan tersembunyi disebut mu'allal. Kalau melakukan penambahan atau sisipan dari hadis yang beredar ataupun hadis yang lebih kuat disebut mudraj. Kalau memutarbalikkan disebut maklub. Kalau rawinya tertukar-tukar dalam arti meriwayatkan hadis yang lebih sikoh tapi kok tertukar-tukar disebut mutarib. Sementara bila yang tertukar adalah huruf syakalnya. Oh, ini kurang ini. Yang selanjutnya tidak diketahui identitasnya disebut mubham. Selanjutnya tidak baik hafalannya disebut hadis syad dan mukhtalid. Oke, teman-teman. Ini lumayan banyak ya hadis dhaifnya. Kita tidak perlu menghafalkan semuanya. Paling tidak kita tahulah yang disebut dengan dhaif itu seperti apa. Terus samplingnya kita tahu dhaif itu karena sanad, matan dan perawi. Paling enggak samplingnya kita tahu maudhu itu apa gitu ya. Selanjutnya kita membahas apa ini? Analisis hadis. Analisis hadis terutama dalam tema keutamaan menuntut ilmu menurut Ibnu Majah dan Abu Dawud. Ya, teman-teman. Oke, ini ada hadis dari Ibnu Majah. Ini rangkaian rawinya ya, sanadnya. Ini matanya. Di dalam Ibnu Majah ini Rasulullah SAW tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya Rasulullah bersabda bahwasanya mencari ilmu itu diwajibkan atas semua atau setiap orang muslim. Nah, namun di modul kali ini kita diarahkan untuk menganalisis terkait kualitas hadis yang ada ini. Ini apalagi hadis yang sudah sering banget kita baca ya di dalam ceramah-ceramah maupun sebagainya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ternyata Ibnu Majah ya menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Kenapa hadis dhaif? Karena ada seorang perawi yang namanya Hafs bin Sulaiman yang dinilai tidak sikoh oleh Yahya bin Ma'in dan dikatakan matruk. Nah, tadi yang di atas ya matruk ya atau tertuduh dusta oleh Ahmad bin Hambal dan Al-Bukhari, sehingga ini disebut hadis dhaif. Namun di hadis lain atau hadis serupa diriwayatkan pula melalui jalur Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Keberadaan jalur lain dapat menguatkan jalur hadis yang ada. Kandungan matanya sejalan dengan ajaran Al-Qur'an ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa apa ya? Ya minimal tahu kenapa hadis ini dhaif. Nah, karena ada perawi namanya Hafs bin Sulaiman. Oke, selanjutnya hadis riwayat Abu Dawud. Nah, Rasulullah bersabda, "Man salaka thariqan yatlubu fihi ilman." Nah, di sini ada penjelasan tentang keutamaan mencari ilmu. Ya, di sini sudah saya tuliskan artinya ya, 5 arti. Nah, teman-teman kami ajak untuk memahami maknanya nih. Memahami maknanya biar apa? Biar nantinya ketika ada soal yang anggaplah Arabnya itu tidak ada harokatnya atau tidak ada maknanya, kita tahu maknanya. Ini apa ya? Ya sejadinya aja lah, nggak perlu menggunakan dikupas dengan nahwu sorof ya. Man salaka thariqan yatlubu fihi ilman. Barang siapa orang yang menjejakkan kakinya untuk mencari ilmu, salakallahu bihi thariqan min turuqil jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya ke jalan surga. Nah, yang pertama adalah Allah memudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, keutamaan mencari ilmu, wa innal malaikata latabau ajnihataha. Maka dan sesungguhnya malaikat akan mengepakkan sayapnya sebagai bentuk ridho litolibil ilmi, bagi orang pencari ilmu. Jadi yang kedua mendapatkan ridho dari malaikat. Lalu yang ketiga, wa innal alim la yastaghfirullah, dan sesungguhnya orang alim la yastaghfirullah akan dimintakan ampun oleh siapa? Man fis samawat, seseorang maupun siapapun yang ada di langit, wa man fil ard, dan siapapun yang ada di bumi. Wal hitanu, sampai ikan fi jawfil ma, di dalam dasar samudra gitu ya.
Yang ketiga yaitu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit maupun penduduk bumi, bahkan sampai ikan di dasar samudra. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, keutamaan orang menuntut ilmu, wa inal fadlal alim 'alal 'abid, dan sesungguhnya keutamaan orang berilmu di atas abid, yaitu orang bodoh atau orang yang kurang alim, kafadlil qamar, seperti bulan Lailatul Badr di dalam ataupun saat bulan purnama, ya seperti bulan saat bulan purnama, ala sairil kawakib, atas seluruh bintang-bintang. Maksudnya kalau kita di bulan kalau di jangan bulan purnama deh, di malam-malam biasa ada bulan, itu kan terang gitu ya. Nah, itu terangnya kan melebihi bintang-bintang, apalagi di dalam bulan purnama. Itu bulan itu kan bulat banget gitu ya, sangat terang, dan itu menjadi penerang satu-satunya yang paling kelihatan di langit dibandingkan bintang-bintang gitu. Nah, ini yang keempat adalah seperti bulan, yaitu ini ulangi ya, wa inal fadlal alim 'alal 'abid kafadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Lailatul badri ini artinya bulan purnama, kawakib ini artinya bintang-bintang. Lalu wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sesungguhnya ulama atau orang alim warathatul anbiya, sebagai pewaris nabi. Wa innal anbiya lam yurithu dinaron, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar wala dirhaman dan dirham, warathul ilma, namun mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihawli wafirin, barang siapa yang mengambil itu maka dia mempunyai keberuntungan atau mengambil yang beruntung itu ya. Wallahu a'lam. Jadi ada 5 keutamaan bagi orang yang berilmu atau mencari ilmu menurut riwayat Abu Dawud. Nah, ini teman-teman ya. Selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ya, kita membahas materi terakhir dalam modul Quran dan hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, sumber Islam ya, sumber ajaran ataupun sumber syariat kita ada Al-Quran, hadis, itu yang paling pokok. Ditambah lagi ada ijma, ada qiyas, itu namanya sumber Islam yang muttafaq ya. Ada 4 sumber yang muttafaq, yaitu yang semua ulama mufakat dengan itu. Tapi yang paling pokok adalah Quran dan hadis gitu ya. Namun ada sumber Islam yang mukhtalaf ya, ada namanya uruf, ada namanya istihsan, dan seterusnya. Namun sekarang kita membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4 teman-teman ya. Ada 4, yaitu yang pertama adalah bayan takrir. Bayan takrir yaitu hadis sebagai penguat atau takrir atau takkid dari keterangan Al-Quran. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam Al-Quran itu bersifat apa ya? Bersifat global maupun ya butuh penegasan gitu ya. Contohnya nih ya, Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salatan ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Tidak akan diterima salatnya, Allah tidak akan menerima salatnya seseorang atau di antara kalian idza ahdatha, ketika berhadas, hatta yatawaddo, sampai berwudu. Nah, ini hadis ini menguatkan dari surat Al-Maidah ayat 6, yaitu a'udzubillah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza kuntum ilas shalah, ketika hendak menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian. Al-ayah. Nah, ini apa? Ini menguatkan ya, menguatkan. Jadi hadis ini itu menguatkan tentang pentingnya ataupun wajibnya wudu sebelum sholat. Nah, sebelum sholat ketika sudah berhadas. Nah, sebelum sholat di sini dikuatkan dengan hadis yang ini gitu ya. Ini namanya bayan takrir. Lalu yang kedua ada namanya bayan tafsir. Takrir itu menguatkan, kalau tafsir itu menjelaskan atau merinci ya dari Al-Quran. Contoh tentang hadis pencurian, yaitu Rasulullah diceritakan ata bisariqi faqata'a yadahu min mifsalil kaffi. Ada mendatangi seorang pencuri kepada Rasulullah, yang mungkin dilaporkan lah ya. Faqata'a, maka Rasulullah memotong yadahu, tangannya, min mifsalil kaffi, dari pertengahan apa ini namanya ya, tangan lah ya. Artinya ini merinci dari surat Al-Maidah ayat 38,
yaitu was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Nah, tentang pembunuhan, tentang pencurian itu hukumannya adalah faqta'u aydiyahuma, dipotong tangannya. Nah, dipotong tangannya bagaimana? Apakah langsung dipotong dari pundak atau setengahnya? Nah, di hadis dirincikan tentang pemotongannya gitu ya. Selanjutnya ada namanya bayan tasyri'. Nah, bayan tasyri' yaitu hadis yang berfungsi menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Qur'an. Karena apa? Karena Al-Qur'an terkadang juga belum memunculkan masalah-masalah maupun syariat yang kemudian ditetapkan dalam Islam, sehingga hadislah yang kemudian menjadi pedoman yang menyusul gitu ya. Ini namanya bayan tasyri'. Contoh, dalam zakat fitrah itu ternyata tidak ada dalam Al-Qur'an ya. Hadislah yang akhirnya memunculkan tentang kewajiban zakat fitrah. Rasulullah SAW farada zakat al-fitri min Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah mewajibkan tentang zakat fitri ya dari Ramadan. Nah, hadis ini menciptakan hukum zakat fitrah, sedangkan di Al-Qur'an itu hanya umum, yaitu seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ini menjadi sebuah kewajiban, namun di situ masih ada kata umum zakat. Ya, belum zakat fitrah maupun apalagi gitu ya. Nah, yang jelas di sinilah bayan tasyri' yang memunculkan wajibnya zakat fitrah. Lalu yang keempat ada namanya bayan nasakh, yaitu apa? Hadis yang membatalkan atau menghapus ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Contohnya hadis waris, yaitu la wasiyata liwaris. Menasakh surat Al-Baqarah 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, bayan nasakh itu bisa dikatakan apa ya? Seperti merevisi gitu ya, seperti merevisi Al-Qur'an. Loh, kok bisa revisi Al-Qur'an? Maka dari itu bayan nasakh ini terpecah ulama, dalam arti ada yang mendukung, ada namanya bayan nasakh, ada yang menolak. Nah, ada yang menolak. Jadi biasanya bayan nasakh ini jarang keluar dalam sebuah soal, tapi paling tidak kita tahu, oh ternyata dalam kaidah dalam kajian ilmiah itu ada namanya bayan nasakh. Apalagi di dalam Al-Qur'an juga nanti ada namanya nasakh mansukh gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya tentang hadis menyayangi anak yatim. Hadis menyayangi anak yatim. An Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ana wa kafilul yatim fil jannah hakada wa qol bisba'ihi sababati wal wusta. Bisba'ihi as-sababati wal wusta. Rawahu Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim akan berada di surga seperti ini. Rasulullah bersabda demikian dengan sambil merekatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis Bukhari dan Tirmidzi. Nah, di sini ini sering banget keluar dalam soal, yaitu tentang menanggung anak yatim. Dan biasanya yang paling sering itu dikata ini, wakafidul yatim. Nah, menurut secara ini ya, secara bahasanya artinya nih ya, wakafil yatim yaitu orang yang menanggung hidup anak yatim. Namun secara penjelasan dari menurut Al-Ahwazi, kafilul yatim adalah orang yang mengurus keperluan anak yatim dan yang mendidiknya. Oke teman-teman, demikian pembelajaran kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Bila ada kesalahan silakan sampaikan kepada kami. Bila ada kesalahan juga kami mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.